Assalamualaikum Bu Eni. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bu Eni? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Baik, kita hari ini akan melakukan praobservasi Bu terkait pembelajaran berdiferensiasi yang akan dilaksanakan oleh Bu Eni. Nah, kira-kira Bu Eni ini nanti ngajarnya kapan Bu? Saya besok ngajarnya. Oh, besok ya. Iya. Besok Rabu. Jam ke berapa Bu? Jam terakhir. Jam terakhir 9.10. berarti 9.10 nggih. Iya. Terus kelasnya Bu? Di kelas 11.4. Kelas 11.4. Nah, untuk pembelajaran di kelas 11.4 ini apa yang disiapkan Bu Eni? Di sini saya menyiapkan materi karena diferensiasi Pak ya. Nanti ada aplikasi GeoGebra, terus juga nanti anak-anak tugas berkelompok. Untuk materinya ada KPD sama iya, ada KPD ada juga. aplikasi GeoGebra nggih. Iya, ada aplikasi. Kemudian belajarnya dengan berkelompok Bu ya. Iya, dengan berkelompok. Oke, dengan berkelompok. Kemudian Bu, tujuan pembelajarannya sendiri apa Bu? Tujuan pembelajarannya nanti diharapkan siswa dapat menjelaskan pengertian dari transformasi geometri, kemudian dapat mengidentifikasi masalah yang melibatkan translasi, menentukan bayangan dari translasi itu sendiri baik titik, garis maupun bidang. Jadi untuk tujuan pembelajarannya tadi menjelaskan tentang transformasi geometri, kemudian identifikasi masalah yang berkaitan dengan translasi dan juga menentukan titik bayangan dari translasi gitu ya. Selanjutnya Bu, area pengembangan diri. Ya. Seperti apa Bu? Atau fokus perilakunya? Fokus perilakunya ini dengan strategi pembelajaran yang responsif terhadap peserta didik. Seperti di awal pembelajaran itu mengajukan pertanyaan kepada siswa, kemudian melakukan penyesuaian pembelajaran mengacu kondisi kebutuhan dan karakteristik peserta didik, seperti menggunakan strategi pembelajaran yang sesuai dengan siswanya, kondisi siswanya. Jadi untuk fokus perilakunya atau area pengembangannya yaitu strategi pembelajaran yang responsif ya, dengan peserta didik, memberikan pertanyaan kepada peserta didik ya. Kemudian menyesuaikan pembelajarannya. Terima kasih. Kemudian apa Bu strategi yang disiapkan untuk mencapai area pengembangan itu atau fokus perilaku itu? Apa? Strategi yang saya lakukan, metodenya saya ceramah, terus kemudian tanya jawab berkelompok tadi Pak. Terus untuk modelnya pakai problem based learning, dan diferensiasinya nanti saya ambil 2 konten dan proses. Jadi metodenya pakai ceramah, diskusi, dan penugasan ya. Iya. Terus untuk modelnya pakai problem based learning, kemudian diferensiasinya ada 2. Pakai proses dan konten. Iya. Oke. Baik, terima kasih Bu Eni atas waktunya. Semoga apa yang direncanakan Bu Eni dalam pembelajarannya besok yang dilaksanakan hari Rabu semoga diberi kelancaran. Dan tentunya sesuai dengan tujuan pembelajaran. Oke, terima kasih Bu Eni atas waktunya. Sama-sama Pak. Oke, monggo Bu, assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam. Transformasi geometri ini pernah diajarkan di SMP. Kalau kalian masih ingat, tahu transformasi geometri? Tahu. Translasi. Lupa semua? Ya, kita ulang lagi ya ini. Nah, jadi hari ini kita belajar translasi. Translasi itu adalah pergeseran. Ini ada kaitannya dengan matrik. Kemarin baru belajar matrik, operasi matrik penjumlahan. Nah, untuk penjumlahan masih ingat caranya? Masih.
ukuran untuk tidak berubah. Jadi itu adalah yang dinamakan dengan translasi. Baik. Sekarang kita lihat video tentang translasi itu biar kalian paham. Mari kita mengenal translasi dan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada perbedaan tidak jauh dan yang kelima dorong atau menggunakan. Nah, contoh translasi dalam kehidupan sehari-hari. Dari video tersebut mungkin ada yang mau dari video tadi ada yang mau menjelaskan mungkin apa? Ada? Coba tadi apa translasi tadi? Berpindah tempat. Ada? Posisi sama kan ya? Sekarang kita masuk ke ada pertanyaan di pengertian translasi. Mungkin ada yang belum paham? Gabung. Kita lanjut materi. Kita akan belajar tentang transformasi geometri. Ada sebanyak 4 jenis transformasi yang akan kita bahas. Yang pertama ada yang disebut dengan translasi atau pergeseran. Yang digeser ini bisa titik, bisa garis atau kurva, atau bisa juga bidang. Nanti akan kita bahas. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan refleksi atau pencerminan. Kemudian yang ketiga ada rotasi atau perputaran. Dan yang keempat ada dilatasi atau perkalian. Nah, keempat jenis Jadi untuk transformasi geometri ada berapa? Translasi. Hari ini kita akan belajar translasi. transformasi ini meliputi transformasi titik, transformasi kurva atau garis, dan nanti ada komposisi transformasi. Komposisi ini gabungannya. Nah, ini cakupannya cukup luas ya, gak mungkin saya bahas dalam satu video. Jadi insya Allah akan saya bahas masing-masing jenis transformasi dalam satu video. Dan ini adalah video pertama, kita akan bahas translasi. Oke, sekarang kita bahas jenis transformasi yang pertama, yaitu translasi atau pergeseran. Sebelum kita belajar perhitungannya, sebelum saya kasih cara mudahnya, kita pahami dulu konsep dari translasi. Teman-teman perhatikan diagram Cartesius berikut. Ini kita kasih angka aja 1 sampai 10. Misalkan kita punya sebuah titik di sini, ya. Ini koordinatnya 2,3, x-nya 2 dan y-nya 3. Kita misalkan ini adalah titik A, koordinatnya 2,3. Jika titik A ini kita geser 6 satuan ke kanan dan 4 satuan ke atas, ya. Kita akan bahas translasi pergeseran. Ini kita geser. Tentukan koordinat hasil pergeserannya. Digeser 6 satuan ke kanan. A ini kita geser 6 satuan ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti sampai sini ya. 6 ke kanan. Kemudian 4 satuan ke atas. 1, 2, 3, 4. Sampai sini 4 satuan ke atas. Dan ini adalah titik hasil pergeserannya atau titik hasil translasinya. Koordinatnya adalah 8,7. Ya, ini kita namakan A aksen, hasil pergeseran dari titik A. Koordinatnya adalah 8,7. Nah, inilah translasi pergeseran. Nah, dalam matematika translasi suatu titik, katakanlah titik A, X, Y, ditranslasi oleh A, B. A ini adalah pergeseran secara horizontal, teman-teman, secara datar. Seperti tadi 6 satuan ke kanan. Oh, berarti ini A-nya itu positif 6 ya. Jadi kalau ke kanan itu positif, kalau misalkan ke kiri berarti negatif. A ini adalah pergeseran horizontal, pergeseran datar. Dan B ini adalah pergeseran secara vertikal. Kalau ke atas positif, kalau ke bawah itu negatif. Nah,
Nah, secara matematika itu ditulis seperti ini translasi. Dan bayangannya hasil pergeserannya adalah A aksen, koordinatnya adalah X aksen, Y aksen. Contoh untuk pergeseran titik A ini 2,3 ditranslasi oleh 64. Kenapa 64? Karena digeser ke kanan sejauh 6 dan ke atas sejauh 4. Kalau ke kanan itu positif, kalau ke kiri negatif. Ini ke atas positif, kalau ke bawah itu negatif. Jadi matrik translasinya adalah 64 dan bayangannya adalah aksen 8,7. Nah, secara matematika kalimat yang panjang ini bisa kita tulis seperti ini. Ya, jadi pergeseran titik A 2,3 ya ditranslasi oleh 64, artinya ke kanan 6, ke atas 4. Hasilnya adalah ini, A aksen, koordinatnya adalah 8,7. Dari video ini ada pertanyaan mungkin? Kita dalami lagi, kita pahami lagi tentang translasi ya. Jadi translasi itu misalkan ada A, X, Y, kemudian ditranslasikan A, B. Ini boleh menyampai atau atas bawah sama saja ya, sama saja. Maka hasilnya A aksen berapa? Oleh jawabannya pada X aksen, X ditambah A, terus B ditambah D. Contoh, ada titik bukan A, saya punya titik B. Titik B itu 4,3, kemudian ditranslasikan 2,3. B aksen. Berarti bagaimana? B aksen 4 tambah 4 ditambah 2 sama dengan 0. Bisa? Sama seperti matrik ya, konsepnya matrik. Sekarang coba soal nomor 2.
Terus kemudian di sini tugasnya nanti juga ada minum sesuai dengan kalian. Jadi ada yang menggambar boleh pakai aplikasi juga, bisa. Ada panduannya di sini. Fahri kelompok 1 Fahri, Anang, Yasmin, Akbar dan Cindy. Silakan berkelompok. Kemudian Kayla, Arneta, Nadifa, Alfi, Elis, Sultan, dan Dimas. Bella, Amanda, Rama, Aras, sama Idris. Kemudian Amirta, Jessica, Ainir, Petalina, Melita, Hilal, Melisa, Kevin, Reza, Nabila, Meliana. Silakan berkelompok. Ya, saya sama kaki ya. Bisa digunakan untuk mewarnai. Ada pensil juga yang menggambarkan ini namanya. Bisa ditanyakan, silakan dibacakan yang ada di ruang PD. Yang mau mencoba aplikasi Geogebra boleh dicoba. Yes, benar. Kalau 10, 3 ke 7, 4, 6, 6, oh ya ya. Kalau lebih 10, kurang 61 loh. Enggak, 6 kurang 4 juga. Tadi kan 2, 6, 2 kurang 1, 2 kurang 1, 3 kurang 2, 1, 6 kurang 1, 5, 7 kurang 2, 4.
Tarik ke tengah. Satu. Mau kena golok sini. Oh, pindah. Dua.
Yang lain boleh bertanya, yang lain boleh bertanya. Sultan boleh kembali. Terus ini digeser 1, 2, 3, 4, 5. Oh, 1, 2, 3. Terus ini digeser 5 ke atas. 1, 2, 3, 4, 5. Hasilnya 8,5. Terus yang B, caranya sama ya, ditambah dihitung dulu. Ini 5 ditambah 2. Ini ya, 5 ini kita kasih buat sini kiri ya Ben. Terus koma min 2 3. Hasilnya 8 min 3. Yang C. Ini 4 ke 6. Terus ya 4 ke 0. Enggak betul tidak. Jadi kalau menggunakan aplikasi ini, kalian bisa langsung memasukkan titiknya, kemudian di translasinya, maka akan langsung hasilnya seperti itu, hasil langsung di bayangannya. Oke, jadi kalian kalau menggunakan yang mana, kita menggunakan aplikasi atau langsung menggunakan sendiri. Ada pertanyaan untuk pokoknya? Kalau menggunakan aplikasi sendiri. Terima kasih, silakan Kak. Bentuknya sama, Pak. Bentuknya apa? Bentuknya juga. Mari. Oke, baik. Sebelum kita mulai, saya satu orang. Kita pesan di kita bisa. Yang mau? Atas. Pada ibadah ini menurut saya sangat seru dan lumayan agak agak paham sedikit kalau terlalu banyak dan Jawabannya gimana tadi? banyak biar bikin belajar Oh, berarti sama seru bisa targetnya pokoknya 13. 13. Terima kasih atas. Terima kasih.
Bu Eni, sesuai dengan kesepakatan kita yang kemarin, bahwasanya kita melakukan serangkaian kegiatan. Yang kemarin kita sudah melaksanakan kegiatan praobservasi. Kemudian tadi Bu Eni sudah mengajar dan sudah saya juga melaksanakan observasi Bu G terhadap pembelajaran yang dilaksanakan Bu Eni. Nah, kali ini kita akan ngobrol juga Bu terkait kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan Bu Eni. Oke. Bisa Bu Eni ceritakan Bu terkait pembelajaran yang dilaksanakan Bu Eni? Ini materi awal saya tadi Pak di kelas 11.4, materi translasi, transformasi geometri khususnya translasi. Jadi tujuan pembelajaran saya tadi itu anak-anak dapat menentukan bayangan dari translasi itu baik titik maupun bidang. Di situ saya menggunakan diferensiasi. Jadi tadi saya menjelaskan ke anak-anak mengerjakan menggunakan rumus yang sudah ada, kemudian juga mereka menggambar dan juga ada aplikasi pembantu yaitu GeoGebra. Jadi alhamdulillah anak dapat menerima materi dengan baik meskipun ada kendala, ya mungkin refleksi buat saya Pak Nggih. Jadi nanti anak itu kelemahannya adalah menghitung plus minusnya. Jadi penjumlahan matrik tapi plus minus itu masih kurang. Jadi sehingga hasil akhirnya mereka itu banyak yang masih salah. Terima kasih Bu Eni. Bu Eni, perlu diketahui juga bahwasanya kita ngobrol ini juga dalam rangka mengambil data dan juga mengetahui informasi apa yang kita sepakati kemarin Bu. Jadi Bu Eni dalam melaksanakan pembelajaran ada area pengembangan yang akan dicapai. Yang pertama itu Bu Eni melakukan strategi pembelajaran yang responsif terhadap peserta didik. Itu gimana Bu? Sudah tercapai apa gimana Bu? Sudah Pak, di awal pembelajaran itu kan saya memberikan pertanyaan ke anak-anak ya, karena materi translasi ini kan terkait dengan materi sebelumnya yaitu matrik. Jadi saya menanyakan pemahaman besar anak tentang penjumlahan operasi matrik. Dan alhamdulillah anak menjawab dengan baik, merespon dengan baik. Jadi sudah tercapai Bu G, ditandai dengan Bu Eni yang memberikan pertanyaan ataupun menanyakan materi sebelumnya terkait matrik gitu Bu G. Kemudian yang kedua Bu Eni melakukan penyesuaian pembelajaran mengacu pada kondisi kebutuhan dan kondisi peserta didik. Itu bagaimana Bu? Sudah tercapai apa belum Bu? Insya Allah sudah Pak Nggih, karena ini kan tadi saya menggunakan diferensiasi. Jadi saya mengelompokkan siswa itu berdasarkan kemampuannya. Kemudian pada LKPD yang saya buat itu saya juga mengelompokkan siswa sesuai dengan minatnya mereka. Maksudnya mereka suka menggambar, berarti mereka mengerjakan soal dengan menggambar. Karena di situ kan ada Pak ya, menentukan titik bayangan. Jadi mereka menggambar titik-titiknya, bidang juga. Nah, kemudian untuk yang suka aplikasi, anak-anak bisa menggunakan aplikasi GeoGebra itu. Dan mungkin yang visual audio, mereka bisa menggunakan, di situ saya cantumkan link YouTube, mereka bisa melihat pembelajaran lewat YouTube itu. Jadi apa yang sudah disampaikan Bu Eni tadi pada garis besarnya sudah tercapai Bu G. Jadi Bu Eni melakukan penyesuaian pembelajaran itu dengan memberikan atau melakukan pembelajaran berdiferensiasi Bu. Ya. Kalau saya amati tadi berdiferensiasi konten ada, proses juga ada Bu. Baik Bu Eni, untuk selanjutnya tadi Bu Eni menyampaikan bahwasanya hanya saja ada beberapa siswa yang belum bisa melaksanakan operasi penjumlahan dan pengurangan plus minus Pak terutama atau plus minus gitu, kalau dalam plus minus. Kalau penjumlahannya itu plus saja mereka sudah mahir sekali Pak Nggih. Tapi kalau minnya di depan atau minnya di tengah dua-duanya, nah itu yang sering salah anak-anak. Jadi kalau operasi penjumlahan mereka lancar gitu, tapi ketika ada bilangan negatifnya, ada plus ada negatifnya itu mereka bingung. Kira-kira itu berapa anak Bu
yang belum bisa operasi bilangan yang ada plus minusnya itu Bu? Mungkin kalau di kelas itu 6 sampai 7 anak ya. 6 sampai 7 anak Iya, 6 iya, sampai masih 7 anak. bingung, Iya. salah. Apa yang dilakukan Bu Eni Bu untuk mengatasi anak yang nggak bisa operasi hitung tadi dalam plus minus tadi? Apa yang dilakukan Bu Eni Bu? Saya melatih anak-anak Pak, karena kan jadi saya ngajari anak yang seperti itu, saya berikan pemahaman plus minus itu seperti diajarkan di SD dulu Pak. Jadi kayak punya hutang segini, dibayar segini, nah gitu anak-anak bisa paham. Oh, gitu. Jadi dengan dibuatkan suatu perumpamaan Bu, Iya. itu Bu Eni dalam memberikan ngajari anak yang nggak bisa tadi dan juga ngasih pemahaman terhadap anak yang nggak bisa tadi itu kapan Bu? Ketika di kelas atau? Ketika di kelas juga, tapi kalau misalkan anak-anak nanti membutuhkan saya di luar pembelajaran pun saya juga bersedia. Oke, jadi memang Bu Eni ini memfasilitasi Bu, baik yang ketika dalam pembelajaran yang nggak bisa dikasih pemahaman, juga ngasih fasilitas ke anak-anak di luar jam pelajaran Bu. Selanjutnya Bu Eni sudah melaksanakan rangkaian pembelajaran. Kemudian di sini yang saya tanyakan adalah rencana tindak lanjut Bu ke depan. Bu Eni gimana Bu? Caranya pasti saya ingin melakukan pengembangan diri Pak dengan mengikuti MTMT, terus kemudian saling tukar sama teman sejawat di sekolah, belajar sama teman-teman yang sudah berpengalaman mungkin dalam pembelajaran, agar saya bisa memberikan yang terbaik untuk siswa, memberikan pembelajaran yang inovatif, kreatif, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Jadi Bu Eni akan melakukan pengembangan diri Bu, Baik dengan teman di FPMP maupun di di sekolah dengan rekan sejawat. Mungkin ada lagi Bu selain itu? Mungkin juga saya belajar video pembelajaran Mak Nggih, karena sekarang banyak video yang menginspirasi. Saya belajar video pembelajaran juga praktek baik mungkin yang di YouTube maupun di PMM. Kira-kira kapan itu Bu dilaksanakan Bu? Secepatnya Pak. Secepatnya Bu, karena memang Dibutuhkan anaknya. Dalam melayani anak-anak ini memang Iya. perlu sesuatu yang kreatif dan inovatif Bu. Semoga apa yang direncanakan kedepannya oleh Bu Eni semoga diberi kelancaran Bu, dan tentunya semoga kita selalu bisa memberikan apa yang dibutuhkan anak-anak. Seperti itu Bu. Baik Bu Eni, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa kita diskusikan hari ini. Mungkin ke depan kita bisa ngobrol lagi terkait rencana yang sudah direncanakan